Oke, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, hari yang Engkau jadikan hari di mana kami boleh berjalan bersama Engkau dan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Biarlah setiap kami terus memiliki ketajaman untuk menangkap apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Oleh sebab itu Tuhan, terus tuntun hikmat-Mu, kami butuhkan pengurapan Tuhan atas kami senantiasa. Kalau sebentar kami dengar kebenaran firman Tuhan, biarlah ya Tuhan, Engkau yang sendiri yang berbicara dan menyingkapkan apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan melalui apa yang kami dengar pada pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, mari setiap kita Bapak Ibu Saudara siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Oke Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar tentang apa jadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Pesan Tuhannya adalah jangan biarkan rohani tertidur. Wow, jangan biarkan apa? Jangan biarkan rohani tertidur. Kalau kita jeli menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan udah 2 minggu terakhir ini, minggu lalu pesannya adalah jangan lengah. Dan minggu ini pesannya adalah jangan biarkan rohani tertidur. Bukankah ini adalah sebuah beberapa kali peringatan yang Tuhan berikan buat kita? Supaya kita jangan menjadi lengah, dan kali ini supaya kita jangan rohani kita menjadi tertidur. Ini sebuah peringatan yang Tuhan berikan buat kita. Nah, kita bersyukur bahwa Jangan berkata bahwa mana Tuhan gak pernah kasih peringatan. Tuhan senantiasa memberikan peringatan sebetulnya jauh sebelumnya. Sebelum sesuatu yang tidak dikehendaki terjadi. Dan Tuhan gak mau kita orang percaya ngalami sesuatu yang gak perlu kita alami. Oleh sebab itu Tuhan kasih peringatan-peringatan sebelumnya, mendahului itu. Nah, yang dibutuhkan adalah kejelian daripada kita orang percaya untuk tangkap tentang hal-hal ini. Bapak Ibu Saudara, berbicara soal apa? Ketertiduran rohani. Oke, tentu ini ada kaitannya dengan kata tidur, ya. Kata tidur ini, tidur adalah baik, ya. Jadi tidur adalah sebuah anugerah sebetulnya, karena didapati ada orang-orang yang sulit tidur, ya. Kami mendapati ada juga orang-orang percaya masih kesulitan tidur. Oleh sebab itu, kalau orang bisa tidur dengan nyenyak, dengan baik, maksudnya itu anugerah, ya. Bahkan menurut kesehatan, tidur pun dibutuhkan oleh setiap manusia. Ya, orang dewasa 6-7 jam satu hari, anak kecil 8 jam, itu membuat tubuh kita seperti di-charge kembali. Ada kekuatan yang baru, ya. Nah, orang yang mengalami kesulitan untuk tidur atau kurang tidurnya, maka ada efek-efek negatif kan, ya. Kemampuan otaknya menurun, konsentrasinya berkurang, tenaganya melemah, kekebalan tubuh menipis. Nah, di hari-hari ini kan selalu selain kita berolahraga, berjemur, itu seperti yang dinasihatkan, di situ dikatakan juga harus memiliki cukup tidur. Nah, ada orang yang bahayanya gini, orang yang nggak tidur sekian lama bisa mengalami serangan stroke katanya, ya, menurut medis seperti itu. Jadi kalau saya mau sampaikan bahwa kalau orang bisa tidur dengan nyenyak, itu sebuah anugerah, ya. Kita disegarkan kembali. Tetapi yang saya mau sampaikan bukan soal tidur. Tidur itu beda sama ketiduran. Nah, ketiduran lebih banyak efek negatifnya. Orang yang ketiduran kayak apa? Ya, ada banyak cerita lah tentang orang-orang yang ketiduran. Ada seorang anak muda yang karena dia harus bekerja sekaligus dia juga harus sekolah, harus berkuliah, sehingga gak sekali dua kali dia ketiduran pada saat dia mengendarai kendaraan motornya. Dan beberapa kali dia pernah jatuh ke got, ya. Dia bersyukur bahwa gak kesenggol sama kendaraan besar, karena ternyata efek ketiduran itu bisa membuat seseorang mengalami hal yang bahaya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat seorang food blogger. Dia meliput satu tempat makanan di Bandung. Mungkin pernah dengar, saya nggak di-endorse. Namanya Sate Bungantuk, dekat sebuah universitas yang nggak terlalu jauh. Nah, kenapa disebut Sate Bungantuk? Karena dibuka 24 jam, dan si ibu ini bisa tidur kapan aja. Karena dia harus terus beraktivitas kan selama 24 jam. Jadi kapan waktu dia ketiduran, tiba-tiba ketiduran asistennya yang teruskan, katanya begitu, ya.
Bahkan ada juga seorang hakim yang ketiduran pada waktu dia bersidang, ya. Sebuah media pernah mencatat ada seorang hakim lagi menyidangi sidang perkara pembunuhan. Dia ketiduran di situ. Kan ini menjadi bahan tertawaan. Ada banyak hal lah, ya. Di Alkitab juga ada kan cerita tentang ketiduran seorang anak muda waktu Paulus khotbah. Ya, saya nggak berharap waktu saya nyampaikan khotbah saat ini ya, ada yang tertidur juga. Waktu Paulus menyampaikan khotbah, ada satu anak muda namanya Eutikus. Di dalam Kisah Rasul 20, dia ketiduran. Kemudian dia jatuh dari lantai 3 dan meninggal. Memang dibangkitkan kembali oleh Paulus, tetapi yang saya mau sampaikan, efek daripada ketiduran lebih banyak negatifnya, ya. Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut, mari saya ajak kita buka dulu 1 Samuel pasal yang ke-26. 1 Samuel 26 ayat 5 sampai 12. Tetapi kita langsung kepada ayat yang ke-7. Inilah penekanannya, inilah yang mendasari daripada pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Ayat 27 bilang begini, datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Nah, latar belakang daripada kisah ini adalah begini Bapak Ibu Saudara. Kan kita tahu kan, Saul kan terus ngejar-ngejar Daud untuk membunuhnya. Pada waktu itu ada orang kasih informasi sama Saul, bos, ada Daud ada di daerah Hakila, ya. Dan kemudian Saul yang begitu bernafsu untuk mengejar, untuk membunuh Daud, dia katakan, mari kita pergi ke daerah Hakila. Hakila itu ada di daerah padang gurun Sif, ya. Nah, lalu Saul mengerahkan 3.000 orang Israel pilihan untuk kejar Daud yang ada di Hakila. Singkat cerita, Saul sudah di Hakila. Nah, Saul ada di wilayah bukitnya, Daud ada di wilayah padang gurunnya. Jaraknya udah nggak terlalu jauh. Nah, dari situ Daud mengetahui kalau Saul yang memang serius, ya, namanya datang dengan 3.000 orang pilihan, itu pasti terdengar lah sama Daud. Kemudian Daud dari jarak yang nggak terlalu jauh, Daud mengamat-amati kondisi Saul dan pasukannya. Ketika malam tiba, Daud mengajak Abisai, salah satu prajurit pilihannya, untuk mengendap-endap masuk ke perkemahan. Ketika datang malam, Daud bersama Abisai, salah satu prajurit pilihannya, datang mengendap-endap ke perkemahan Saul. Dan kemudian dia mendapati bahwa Saul sedang tertidur. Dia melihat Abner yang adalah panglima daripada Saul juga tertidur. Dan dia melihat 3.000 orang Israel pilihan semua sedang tertidur. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud dan Abisai? Abisai sempat minta izin sama Daud. Dia bilang, bos, kasih izin aku, biarlah tombak Saul ini aku pakai untuk tikam dia saat ini. Inilah kesempatan. Tapi lagi-lagi Daud memberikan kesempatan Saul hidup. Dan Daud berkata, jangan dibunuh Saul ini. Nah, apa yang dilakukan? Maka tombak yang ada di sebelah Saul itu dan sebuah kendi air yang dekat dengan posisi Saul, yang adalah milik Saul, diambillah oleh Daud dan dibawa pergi. Ya. Kenapa Daud nggak bunuh Saul? Karena buat Daud, Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, biarlah dia sendiri yang mempertanggungjawabkan perbuatan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, jadi apa yang dilakukan Daud? Dia hanya ambil tongkat dan kendi airnya. Nah, ketika dari jauh, maka Daud baru berteriak kepada Saul. Ya. Jadi memang Daud itu nggak berniat untuk membunuh Saul. Dia cuma memperingatkan kepada Saul untuk berhenti untuk mengejar-ngejar dirinya. Karena Daud mau menyatakan bahwa bukan aku yang harus dikejar, aku ini bukan ancaman apa-apa buat Saul, ya. Jadi ketika ada kesempatan untuk bunuh Saul, Daud tidak melakukannya. Biarlah itu dia tanggung jawab sendiri sama Tuhan, ya. Dari sini kita jelas melihat bahwa perbedaan antara Saul dan Daud. Saul memiliki kerohanian yang semakin hari semakin menurun.
Sedangkan Daud memiliki kerohanian yang semakin hari semakin dewasa. Karakternya mulai terbentuk, semakin menghormati dan memahami apa yang jadi kehendak Tuhan. Sangat kontras sekali antara Daud dengan Saul ini, ya. Bahkan di saat dimana seharusnya dalam keadaan berjaga, Saul ini dia membiarkan seluruh anggota pasukannya ikut tertidur semuanya. Bahkan yang dialami Saul, bahkan kepemilikannya juga hilang. Nah, ini jadi pesan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyatakan begini, jangan membiarkan kerohanian kita sebagai orang percaya tidur atau ketiduran. Nah, sebetulnya inilah saat dimana waktunya orang percaya bangkit dari ketertidurannya. Di sini dikatakan sebuah wake up call, ya. This is a wake up call to all believers. Inilah sebuah lonceng atau alarm kebangunan buat seluruh orang percaya, ya. Jadi lihat apa yang terjadi dengan kondisi bangsa kita, lihat apa yang terjadi dengan kondisi global. Ada banyak problem yang sedang dihadapi di bangsa ini, ada problem yang belum ditambah problem-problem kita pribadi yang harus kita hadapi. Ya, ketika kondisi pandemi yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang membatasi aktivitasnya untuk tidak terlalu aktif, tetapi bukan artinya kerohaniannya ikut mandek. Artinya gini, kondisi bangsa kita ini perlu penerang, dan penerang itu datang dari gereja Tuhan. Dan ini saatnya gereja Tuhan bangkit dan menjadi penerang untuk bangsa. Ketika kita mungkin juga menghadapi problem pribadi, inilah saatnya juga kita bangkit. Karena gini, kita tangkap apa yang menjadi pelajaran, apa yang jadi maksud Tuhan di balik semua yang terjadi. Artinya perlu orang-orang yang mau terjaga dari ketertidurannya. Ini jadi pesan Tuhan buat kita, ya. Bergerak aktif ke sana ke sini di dalam aktivitas rohani belum bisa langsung disebut bahwa kerohaniannya lagi terjaga. Kalau bergerak ke sana ke sininya bukan karena kehendak Tuhan. Karena gini, apa bedanya sama Saul? Saul lari ke sana ke sini aktif secara fisik. Tetapi pengejaran yang dilakukan Saul adalah bukan yang dikehendaki Tuhan, tapi itu pengejaran yang dilakukan atas kehendak pribadinya, yaitu dapat menangkap Daud dan membunuh. Jadi boleh dikatakan bahwa Saul sebetulnya kerohaniannya enggak lagi terjaga ketika seseorang melakukan jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan, ya. Jadi ternyata gini, ciri seorang yang rohaninya terjaga harusnya begini. Ia tahu apa yang harus ia lakukan karena Tuhan memberikan tuntunan kepadanya. Nah, orang yang rohaninya terjaga, dia tahu kemana Tuhan menuntun dia. Dia tahu kemana Tuhan mengarahkan dia. Nah, ciri lagi selanjutnya, orang yang rohaninya terjaga adalah dia tidak mau hidup di dalam khayalan. Dia nggak mau hidup di dalam hanya mengandalkan mimpi. Ya, mimpi di sini dalam maksud adalah sebuah imajinasi, sebuah hayalan belaka. Tetapi orang yang rohaninya terjaga, dia hidup dalam tanda kutip dengan mimpi dari Tuhan, dengan visi dari Tuhan. Ya kan, kita ingat misalnya contoh Yusuf. Yusuf kan nggak menghabiskan belasan tahun di dalam problem yang dia hadapi ini. Bukan, dia nggak ada satupun perkataan yang berkata bahwa Yusuf mimpi, waduh seandainya aku jadi suami sirinya istri Potifar, kayaknya hidupku pasti gak akan susah-susah kayak begini. Enggak. Yusuf gak hidup berdasarkan mimpi yang model gitu. Dia hidup berdasarkan mimpi yang dari Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupannya, bagaimana dia fokus berjalan di tengah penderitaannya sampai dia mendapatkan penggenapan daripada mimpi itu. Hari-hari ini bukankah banyak orang, gak sedikit orang yang hidup dengan mimpinya. Apa yang sekarang ada mimpi yang laku keras? Apa mimpi yang lagi laku keras hari-hari ini? Mimpi ketika seseorang disuruh sama tuannya pergi ke pasar, seorang pembantu disuruh tuannya pergi ke pasar, kemudian waktu nyebrang jalan, tiba-tiba ada mobil mau nabrak dan kemudian ngerem. Dari mobilnya kemudian turunlah pemuda yang kaya raya, kemudian mencintainya. Itu kan mimpi yang laku dijual hari-hari di sinetron. Dan banyak orang yang, aduh seandainya aku punya kasus kayak gitu. Nah, tapi yang terjadi kan bukan yang orang ngerem kan, menyeberang jalan orang beneran nabrak. Nah, tapi yang orang yang mimpi yang laku dijual dan membayangkan hal-hal yang seperti itu, bukan itu yang Tuhan maksud.
Itu artinya orang itu sedang dalam keadaan tertidur rohaninya, larut dengan mimpi dan hayalan. Tetapi kita orang percaya yang terjaga, kita berjalan dalam visi Tuhan, di dalam mimpi, dalam tanda kutip mimpi Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu beberapa hal yang perlu kita lakukan berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita menjadi orang percaya yang enggak tertidur secara rohani. Ya. Di antaranya yang pertama adalah gini, bangun. Dan jangan biarkan sesuatu yang berharga milik kepunyaan kita diambil. Apa yang Tuhan percayakan buat kita sebetulnya kan harus kita jaga dan pelihara. Jangan biarkan ada satupun yang mengambil. Oleh sebab itu perlu orang yang berjaga-jaga. Bangun dan jangan biarkan sesuatu yang berharga milik kepunyaan kita diambil. Itu diambil dari 1 Samuel 26 ayat 11. Saya mau ambil yang B-nya aja, tapi nggak apa-apa baca semua. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Nah, ini yang saya mau tekankan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Inilah peristiwa tadi kan. Waktu Daud mengendap-endap ke perkemahan Saul, ada kesempatan untuk bunuh Saul, tetapi yang dia lakukan hanya ambil tombak dan kendi airnya. Bapak Ibu Saudara, salah satu indikasi tentang lemahnya penjagaan atas rumah kita adalah dengan apa? Indikasi bahwa lemahnya penjagaan adalah mulai hilangnya barang demi barang dari rumah kita. Ya terlepas itu barang murah dan barang mahal, ya. Tapi pertanyaannya gini, sadarkah kita? Atau kita membiarkan aja, biarinlah. Aku udah nggak perlu juga, ya. Orang mau ambillah, mau hilang lah gitu ya. Tapi gini Bapak Ibu Saudara, orang yang waspada dan tajam, dia akan segera membuat evaluasi. Kenapa ada hal-hal dari milik kita yang hilang? Maka apa yang dilakukan? Biasanya langsung melakukan tindakan untuk mengintrospeksi agar kejadian serupa nggak terjadi lagi. Maka dicek lah, jangan-jangan ada pintu yang nggak ada kuncinya, jangan-jangan ada pintu yang nggak ada gemboknya, sehingga ada orang masuk dan ambil sesuatu. Dan ini kan nggak seharusnya itu terjadi kan, orang datang dan ambil sesuatu dari kepemilikan kita. Kemudian mungkin kita berpikir, waduh jangan-jangan terlalu banyak yang orang begitu bebas keluar masuk ke dalam rumah tinggal kita. Nah maka dibuat apa? Langkah penjagaan. Pintu kuncinya diperbaiki, orang dibatasi untuk nggak seenaknya keluar masuk. Ya itu adalah langkah-langkah untuk mengatasinya. Nah itu dalam hal bicara soal barang-barang secara fisik. Tetapi gini Bapak Ibu Saudara, satu langkah yang jarang dilakukan oleh orang percaya hari-hari ini adalah langkah evaluasi rohani. Mengevaluasi sekiranya adakah yang hilang. Ya tentunya bukan barang yang dimaksud tadi. Mengevaluasi sekiranya adakah yang hilang, seperti kehilangan damai sejahtera, kehilangan kehendak Tuhan, kehilangan rasa lapar dan haus akan mencari Tuhan. Apakah kita pernah mengevaluasi? Oh iya ya, kok kenapa hari-hari kok sepertinya nggak terlalu ngejar, nggak terlalu lapar akan Tuhan. Nah ini kan kita harus mengintrospeksi diri kita. Nah jawabannya adalah gini, kita harus bangun dan jangan biarkan sesuatu yang berharga dari kepunyaan kita yang diambil. Apapun itu, baik benda maupun hal-hal perkara-perkara rohani. Ya. Firman Tuhan kan bilang, kalau Tuhan dimuliakan maka ia sendiri menjadi pagar tembok berapi di sekeliling kita. Nah kalau ada sesuatu yang diambil, maka evaluasinya gini, apakah Tuhan masih dimuliakan atau enggak? Sedangkan firman Tuhan bilang kan, kalau dia dimuliakan, dia menjadi pagar tembok berapi sekeliling kita. Terus ada firman Tuhan lain, malaikat bertuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah kita evaluasi, masihkah ada takut akan Tuhan? Ketika ada takut akan Tuhan, maka malaikat berkemah di sekeliling kita, Tuhan perintahkan. Ya. Oke. Kembali lagi pada kisah yang Saul tadi dan Daud. Meskipun dalam kisah ini yang mengambil tombak dan kendi air punya Saul adalah Daud, ya. Tenanglah, yang ngambil juga Daud lah gitu ya. Bukan itu intinya. Intinya adalah gini. Meskipun ada ayat mengatakan bahwa Tuhan yang bikin mereka semua tidur, betul. Tetapi inti daripada kisah ini adalah gini, penekanan dari peristiwa ini adalah ketertidurannya seseorang dapat mengakibatkan hilangnya sesuatu yang berharga dari kepunyaannya. Biar bagaimanapun Bapak Ibu Saudara, tombak dan kendi air itu adalah barang yang berharga. Bukankah tujuan keberadaan Saul bersama pasukannya dan 3.000 orang pilihannya, tujuan ke sana mau ngapain sih?
untuk ngejar dan nangkap dan sekaligus kalau bisa bunuh Daud, dia bunuh Daud sekalian. Jadi tujuannya bukan mereka datang untuk berperang. Nah, yang namanya berperang kalau tombaknya hilang, itu sama aja dengan kekalahan. Kendi air seberapa penting? Perhatikan, ada di mana posisi mereka pada waktu itu. Mereka ada di Hakila, yang adalah wilayah padang gurun Sif, di mana mereka butuh air. Bayangkan, kalau ternyata kendi air itu dicuri, diambil orang. Ini sama aja dengan artinya mereka mati kehausan. Kalau di dalam kondisi zaman sekarang, di masa sekarang orang percaya, kita butuh air, aliran air sejuk dari surga. Adalah pengurapan Tuhan, apa jadinya? Akibat ketertidurannya, nggak ada pengurapan. Sama aja dengan kekalahan. Sama aja dengan kehilangan tuntunan Tuhan. Nah, Saul baru menyadari bahwa ia kehilangan tombak dan air kendi bukan karena ia bangun kemudian menyadari, waduh, mana tombakku, mana kendi airku. Enggak, Alkitab mencatat Saul bangun, panglimanya bangun, dan seluruh rakyat yang bersama-sama bangun bukan karena mereka terjaga, mereka masih tidur. Siapa yang ngebangunin? Daud. Habis ngambil itu tombak dan kendi, Daud kemudian kembali ke tempatnya setelah jaraknya cukup jauh. Maka Daud berteriak, Tuanku Daud, Tuanku Saul, bangun. Nah, kemudian barulah Saul menyadari, jampun, tombak dan kendinya kemana? Ya. Nah, bersyukur yang datang ke perkemahan Saul adalah Daud. Coba kalau yang datang adalah kawanan penyamun, mati itu Saul semua sama Abner sama semua orang-orang pilihannya dibinasakan oleh kawanan penyamun. Jadi sebenarnya Tuhan lagi mau ajarkan sesuatu, Tuhan lagi memperingatkan sesuatu sama Saul. Jadi peristiwa Daud dan Saul ini adalah cara Tuhan untuk lihat nih apa yang terjadi kalau seseorang mengalami ketertiduran rohani. Tapi sebaliknya, lihat apa yang terjadi ketika Daud terjaga di dalam rohani. Nah, sayangnya Bapak Ibu Saudara, Saul nggak pernah mengevaluasi dirinya. Ketika sebetulnya gini, yang hilang dari kehidupan Saul itu bukan cuma tadi tombak, bukan cuma sekedar kendi air. Sebetulnya kalau kita evaluasi ya, kalau Saul nggak mau evaluasi, kita evaluasi Saul. Sebenarnya udah banyak yang hilang dalam kehidupan Saul. Ya. Sebetulnya apa sih yang terpenting yang udah lebih dulu hilang dari kehidupan Saul? Ada yang lebih penting. Saul udah kehilangan tuntunan Tuhan. Gara-gara apa sih dia kehilangan tuntunan Tuhan? Gara-gara tersinggung. Ini sebenarnya kalau kita tarik mundur, kenapa Saul sampai begitu dendam? Gara-gara gini, waktu itu Saul kan memang raja. Daud adalah salah satu pemimpin perangnya. Kemudian tuh pulang perang, cuman karena dengar rakyat nyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya Saul pikir, ya ampun, rakyat nyanyi dan mengakui bahwa Daud mengalahkan musuh lebih banyak. Merasa terancam, merasa tersinggung, merasa terhina. Dan sejak itu, dia benci sama Daud gitu. Nah, sejak itu dia kejar Daud. Dia udah kehilangan tuntunan Tuhan. Tuhan gak suruh Saul untuk kejar Daud dan bunuh Daud. Nah, jadi ada kehilangan yang sudah terjadi lama sebelumnya, kehilangan tuntunan Tuhan. Jadi Saul sebetulnya sudah lama tertidur rohaninya. Kemudian apa lagi? Ya. Kenapa Saul disebut tertidur rohaninya? Karena dia melakukan pengejaran, tapi bukan pengejaran yang dimaksud Tuhan, pengejaran yang salah. Apalagi yang udah hilang dalam kehidupan Saul? Kehilangan visi Tuhan. Yang tadi itu kan, yang dikejar bukan yang Tuhan maksud. Dia kehilangan banyak kesempatan untuk menang atas Filistin. Tetapi Saul tidak gunakan kesempatan itu. Kenapa? Dia lebih pilih kejar Daud. Ini kenapa nih? Dendam banget itu ya. Nah, kemudian kehilangan apa lagi? Sebenarnya kehilangan tombak itu bukan peristiwa yang pertama. Ini kan 1 Samuel 26. Kalau kita mundur 1 Samuel 13, seluruh Israel di mana Saul menjadi rajanya pernah kehilangan seluruh senjata. Bayangkan, tukang besi diambil semua barang-barangnya sama Filistin, membuat Israel sama sekali tidak punya senjata. Hanya ada 2 senjata yang ada di Israel. Bayangkan. Jadi sebetulnya Saul udah banyak mengalami kehilangan. Terus apa lagi? Kehilangan. Kalau kita pikir secara selintas, kemudian Saul kehilangan tahta.
akibat ketidaktaatan. Kemudian ada catatan bahwa dia kehilangan Jonathan, dia kehilangan nyawanya sendiri. Jadi sebetulnya Saul banyak mengalami kehilangan. Kenapa? Dia membiarkan kerohaniannya tertidur lelap. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi soal kehilangan tombak dan kendi air itu bukan yang pertama kehilangan buat Saul. Karena apa? Saul membiarkan dirinya tertidur. Jadi 1 Samuel, 2 Samuel ini sebetulnya kisahnya ini adalah kisah sengaja Tuhan lagi membandingkan antara Saul dengan Daud. Mana yang semakin merosot, mana yang semakin meningkat kehidupan kerohaniannya. Itu yang pertama, ya. Jadi beberapa hal yang kita lakukan, yang kita perlu lakukan berkaitan dengan pesan ini supaya jangan menjadi orang yang tertidur secara rohani. Yang pertama tadi ya, bangun dan jangan biarkan sesuatu yang berharga milik kepunyaan kita diambil. Itu yang pertama. Yang kedua, bangun dan jangan biarkan semua orang yang bersama-sama dengan kita ikut tertidur. Jadi maksudnya gini, jadilah lonceng atau alarm pembangun bagi sekeliling kita. Itulah fungsi kita anak-anak Tuhan. Jadi lonceng pembangun. Lonceng yang buat ngebangunin, ya. Jadi wake up call gitu ya. Nah, jadi jangan biarkan ada orang-orang sekeliling kita ikut tertidur gara-gara kita tidur yang lain tidur. Ya, oke, kita baca 1 Samuel 26 ayat yang ke-7. Oke, ini tadi di awal kan udah pernah dibaca ya. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat pada waktu malam. Tampaklah Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahannya dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat berbaring sekelilingnya. Kata berbaring adalah sama, lagi tidur nyenyak. Jadi Saul tidur, Abner tidur panglimanya, rakyat Israel pilihan Saul tidur semua. Oke, bicara soal ketiduran nih Bapak Ibu Saudara. Ketika saya harus menempuh perjalanan ke luar kota, kadang-kadang memang harus mengendarai kendaraan sendiri. Nah, setelah sepanjang hari sibuk dengan berbagai aktivitas, tibalah waktunya untuk pulang. Nah, tinggal ngantuknya dalam perjalanan menuju Bandung, ya, di mobil tinggal, mulai ngantuk. Tapi saya bersyukur karena saya seringkali berdua, saya bersama dengan istri, bersama dengan Ibu Rika. Jadi ketika mata saya mulai turun, ada yang bangunin, jangan tidur, gitu ya. Dan kemudian diajak ngobrol lah saya, supaya apa? Tetap terjaga. Nah, saya bersyukur bahwa ada orang yang menjadi alarm pembangun buat saya. Oleh sebab itu persiapan kami biasanya waktu keluar kota nggak lepas dari cemilan. Karena minimal dengan terus makan, mata terjaga. Makanan habis, mata turun lagi. Kopi panas selalu ada. Kemudian ya udah cerita-cerita yang seru di situ. Supaya apa? Supaya tetap dalam keadaan terjaga. Tapi saya bisa bayangkan kalau seandainya saya keluar kota seorang diri, atau bisa juga saya keluar kota bersama-sama, tapi semua yang bersama-sama dengan saya lagi tidur semua. Akibatnya saya yang bawa kendaraan juga lama-lama bisa ikut tidur tanpa ada orang yang memperingatkan saya. Artinya rasa kantuk yang menghinggapi seseorang ini masih bisa diatasi sebetulnya, Pak. Ketika ada orang di sekitar kita, ada orang di dekat kita yang bertugas menjadi pengingat atau tadi dikatakan alarm pembangun atau lonceng pembangun, ya, jam bekernya kita gitu ya dari tidur. Kalaupun ngantuknya udah nggak tertahankan, biasanya saya bilang gini, biarkan saya tidur beberapa menit tapi bangunin lagi. Ya, jadi memang bahaya kalau terus kita mempertahankan, karena bisa dalam waktu kurang dari sedetik seseorang bisa kehilangan, ya, akibat saking ngantuknya. Tetapi kadang ketika saya membiarkan untuk sebentar tertidur dan kemudian orang di sebelah saya membangunkan kembali, itu jauh lebih segar, ya. Jadi artinya saya suka berpesan, apalagi kalau mesti bangun lebih pagi dari biasanya saya suka titip pesan, tolong kalau sampai saya nggak dengar nih alarm dari handphone saya, tolong dibangunkan. Jadi bersyukurlah kalau ada orang-orang yang membangunkan kita. Nah, yang terjadi dalam kehidupan Saul, kembali lagi pada kisah Saul, yang terjadi pada Saul pada waktu itu adalah sungguh di luar dugaan. Ketika ia jatuh tertidur, tidak ada satupun orang yang mengingatkan dia, bos, jangan tidur. Atau gini, ketika panglimanya tidur dan orang-orang bilang tidur, minimal Saul terjaga, jangan pada tidur kalian. Ingat tugas kita ada di sini, mau ngapain? Tetapi ternyata gini, Alkitab mencatat Saul ngantuk, ya tertidur, Abner tertidur, 3.000 orang pilihan Israel tertidur semuanya.
Bayangkan, tidak ada satupun yang mengingatkan, ayo bangun, ayo berjaga-jaga, nggak ada satupun. Maka nggak heran Bapak Ibu Saudara, ketika Daud berhasil mengambil tombak dan kendi air, setelah jarak cukup jauh, Saul berseru-seru cukup keras malam itu. Dan akhirnya bangunlah Saul. Akhirnya bangunlah Abner. Waktu Abner bangun, Daud dari jarak jauh tegur Abner, Abner, bukankah kau harus jaga tuanmu? Kenapa kau ikut tidur? Nah, sekarang pertanyaannya gini, siapa yang membangunkan Saul, Abner, dan orang-orang Israel? Ternyata Daud yang membangunkan. Nah, di dalam kehidupan kita perlu ada orang-orang model Daud, atau harusnya kita sendiri menjadi pembangun buat orang-orang yang tertidur. Apa yang harus dibangunkan sih? Artinya gini, banyak hal. Betapa menyedihkannya Bapak Ibu Saudara ketika di dalam sebuah komunitas, baik itu komunitas besar, baik itu komunitas kecil, baik itu gereja, baik itu rumah tangga atau keluarga, sangat menyedihkan ketika tidak ada satupun orang yang berfungsi sebagai pembangun anggota daripada ketertidurannya. Mesti ada orang-orang yang bertindak sebagai pembangun daripada ketertidurannya. Bangun dari ketertiduran dari apa? Ada beberapa hal. Yang pertama gini, dibutuhkan orang-orang yang mampu bertindak sebagai pengingat akan visi Tuhan dan tuntunan Tuhan. Ketika anggota keluarga mulai kehilangan arah, mesti ada satu orang yang mengingatkan, ingat visi Tuhan tahun ini, ingat pesan Tuhan minggu lalu, ingat pesan Tuhan minggu ini. Adakah orang-orang seperti itu dalam rumah tangga kita? Adakah orang-orang seperti itu di gereja Anda yang menjadi lonceng pembangun, ya, wake up call, alarm. Mesti ada seperti itu. Apalagi orang membangunkan dari apa aja? Yang pertama kan dari orang yang bisa mengingatkan akan visi tujuan Tuhan, tuntunan Tuhan. Yang kedua, dibutuhkan orang-orang yang dapat mengingatkan satu dengan yang lain langkah yang dikehendaki Tuhan. Langkah yang dikehendaki Tuhan. Kadang-kadang gini, ketika ada orang-orang yang mau melakukan sebuah aktivitas, melakukan sesuatu, nah Bapak Ibu Saudara, ingat, ada kehendak sendiri, ada kehendak orang lain, ada tren dunia yang sedang berlangsung. Tapi jangan lupa, ada kehendak Tuhan. Tidak adakah di dalam anggota keluarga kita yang mengingatkan, kenapa nggak tanya Tuhan dulu? Seringkali di dalam keluarga nggak ada yang mengingatkan hal itu. Nah, tapi biarlah itu terus. Ada orang yang terjaga untuk mengingatkan. Mendingan kita spend waktu untuk tanya Tuhan lebih dulu. Di gereja, minimal ada orang yang selalu mengingatkan, kenapa nggak tanya Tuhan dulu? Nah, sangat disayangkan kan, ternyata Daud tuh nggak punya orang-orang yang seperti itu. Saya pernah ceritakan, di sebuah komunitas orang percaya terjadi sebuah pelanggaran massal. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, tidak adakah satu orang pun yang bisa menjadi lonceng pengingat bahwa apa yang kita lakukan ini salah loh. Nah, butuh orang-orang yang selalu terjaga-jaga rohaninya. Itu yang ketiga. Apalagi yang kedua ya, apalagi yang diingatkan, dibutuhkan orang-orang yang dapat mengingatkan satu dengan yang lain tentang standar kebenaran. Ya, namanya standar kebenaran firman itu kalau nggak dijaga, itu bisa turun. Nah, oleh sebab itu perlu ada orang-orang yang mengingatkan, mestinya gini kan, mestinya kan kita terus makin hari makin naik, bukan turun kan, terus meningkat standarnya untuk mengejar ke standar kesetaraan dengan standar Tuhan. Tetapi jangan kan jaga, ketika turun nggak ada yang mengingatkan. Nah, itulah fungsinya, perlu ada orang-orang yang mengingatkan tentang perlunya standar yang dijaga, bahkan bukan sekedar dijaga supaya jangan turun, yang meningkatkan standar. Nah, kalau saya mau ajak kita buka Yesaya 59 ayat 19. Saya pernah sampaikan ini sih dulu, sekian tahun yang lalu. Yesaya 59 ayat 19. Di sini dikatakan, maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Nah, yang saya mau sampaikan bagian B-nya. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Kalau kita baca bahasa Indonesianya, rasanya nggak terlalu tajam gitu ya. Tapi kalau kita baca di di King James atau New King James, kita akan lihat di sini. Nah, di sini King James-nya ya, di bagian B tadi kan. When the enemy shall come in like a flood,
The Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Ketika di sini dikatakan ketika musuh mendatangi seperti banjir, maka Roh Tuhan akan menaikkan sebuah standar untuk mengatasinya. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan kasih Roh Tuhan. Tuhan kasih Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Salah satunya tugas Roh Kudus adalah membawa kita untuk menaikkan standar kita ketika mara bahaya datang, ketika problem datang. Inilah saatnya kita menaikkan standar kehidupan kita untuk mengatasi problem itu. Apa yang biasa dilakukan nih menurut survei? Yang dua hal yang sering dilakukan oleh orang percaya ketika masalah datang. Yang pertama adalah gini, segera datang sama Tuhan, doa minta ampun. Betul sih, nggak salah ya. Karena kita mungkin lalai, karena kita mungkin berbuat kesalahan dan lain-lain. Bisa aja kita datang, kita minta ampun. Itu yang paling sering dilakukan. Bahkan kadang-kadang bukan dia yang salah, orang yang salah, dia datang minta ampun sama Tuhan. Nah, hal yang kedua, menurut survei yang sering dilakukan oleh yang percaya ketika masalah datang, minta Tuhan supaya singkirkan itu masalah dari depan, dari hadapannya, dari kehidupan. Yang mana ini adalah sebuah permintaan yang kurang tepat. Karena Tuhan biasanya izinkan, ketika Tuhan biasa mengizinkan itu terjadi supaya Tuhan mau lihat apa respon kita waktu kita menghadapinya. Tapi yang seringkali dilakukan orang percaya, minta Tuhan angkat itu masalah supaya aku jangan mengalami masalah. Tetapi inti daripada ayat ini kan, ketika masalah datang, ya. Jadi respon-respon di atas ada yang tepat, ada yang kurang tepat. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah gini, ketika masalah datang, yang Tuhan inginkan adalah biarkanlah kita persilahkan pribadi Tuhan, biarkan kita persilahkan Roh Kudusnya untuk angkat kita ke standar yang lebih tinggi untuk menghadapi masalah itu. Jadi jangan lihat masalah itu sebagai, jadi gini, cara pandang yang seharusnya kita miliki adalah jangan lihat masalah itu sebagai cara iblis hancurkan kita. Wah, habis dah hidupku, habis dah. Jangan pandang masalah sebagai cara iblis hancurkan kita, tapi lihat masalah sebagai cara Tuhan untuk membawa kita naik ke standarnya Tuhan lebih tinggi lagi dan hadapi itu. Jadi perlu ada orang-orang yang ngingetin, yuk kita naikkan standar, ini udah turun. Itu yang ketiga, yang keempat, ya. Orang-orang yang perlu mengingatkan apa, dibutuhkan orang-orang yang selalu siap untuk membangunkan kita, Bapak Ibu Saudara. Memang gak mudah membangunkan orang lagi tidur nyenyak. Ada pernah punya pengalaman ngebangunin anggota keluarga, anak atau siapapun ya dalam keluarga, lagi tidur nyenyak kita bangunin, bangun. Apa sih gitu ya. Yang dibangunin marah. Nah, tapi perlu ada orang-orang yang membangunkan. Nah kan biasanya gini, dibangunin marah, gak dibangunin dia marah. Kenapa gak dibangunin? Lu marah tadi. Nah tapi gini, mau gak mau tetap harus ada orang-orang yang membangunkan. Saudara ingat kan? Petrus, Yohanes, Yakobus pernah tidur waktu di Taman Getsemani. Mestinya dia berjaga-jaga, dia tidur. Lalu siapa yang bangunin? Kan Yesus kan. Yesus ajak mereka ke Taman Getsemani. Ajak 11 murid sih. Nah, yang 3 diajak lebih dekat lagi dengan Yesus. Kemudian Yesus berdoa kan di Taman Getsemani itu kan. Kemudian setelah Yesus berdoa, dia lihat ke 3 murid, ya ampun lagi ngorok. Kemudian Yesus bangunkan. Kemudian Yesus berdoa lagi. Yesus lihat lagi, kemudian setelah selesai, dia tidur lagi. Dia bangunkan, kemudian Yesus doa lagi sampai ketiga kalinya. Apa yang Yesus katakan sih? Yesus bilang, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Perlu ada orang-orang yang membangunkan kita, rohani kita. Supaya apa? Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Maka saya pernah katakan kan, kemenangan Yesus itu sudah terjadi waktu dia di Taman Getsemani. Bukan semata-mata waktu dia di atas kayu salib mati itu seluruh umat manusia. Tapi kemenangan itu sebetulnya sudah diraih Yesus ketika dia ada di Taman Getsemani waktu dia berdoa dan berjaga-jaga. Sebaliknya kekalahan para murid, ada yang kabur, ada yang menyangkal. Itu terjadi bukan pada waktu mereka menyangkal, bukan waktu Petrus menyangkal, bukan pada murid-murid yang lain lari tunggang langgang. Tapi kekalahan mereka sudah terjadi waktu di Taman Getsemani ketika mereka membiarkan rohaninya terlelap. Di situ kekalahan sebetulnya sudah terjadi. Jadi intinya, jadilah seorang yang siap menjadi alat wake up call bagi sesama. Itu intinya sih. Dunia membutuhkan anak-anak Tuhan, dunia membutuhkan, keluarga membutuhkan orang-orang yang siap membangunkan.
orang-orang anggota keluarga yang dari ketertiduran. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau ada pertanyaan, saya mau tutup dengan ini. Mana yang lebih mahal? Menyembuhkan atau mencegah? Merehabilitasi atau menjaga diri? Menyembuhkan lebih mahal. Merehabilitasi orang yang udah kecanduan itu lebih mahal. Kenapa nggak mencegah? Karena mencegah lebih murah. Mencegah adalah membuat seseorang nggak masuk ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Mendeteksi adalah lebih murah. Memang membutuhkan sebuah kemauan, tetapi mendeteksi jauh lebih murah dan menghindarkan kita dari segala kesulitan dan hal-hal yang lain. Maka itu ada istilah medical check-up. Makanya dokter suka menyarankan kenapa nggak setiap berapa sekian bulan atau setahun 1-2 kali melakukan medical check-up. Minimal cek darah, kondisinya seperti apa, sehingga bisa dideteksi mana yang berlebihan, mana yang kekurangan. Sehingga jangan sampai kalau itu dibiarkan karena nggak tahu, karena nggak melakukan pendeteksian, jangan sampai itu akhirnya berakibat menjadi sesuatu yang buruk dan akibatnya penanganan lebih sulit lagi. Nah, seorang hamba Tuhan namanya Donald Whitney, dia menulis sebuah buku namanya Spiritual Check-up spiritual, check-up rohani. Tadi kan soal dokter kan, soal medis kan, soal kesehatan. Tetapi bicara soal kesehatan rohani, perlu ada spiritual check-up. Dimulai seperti halnya dokter ketika melihat hasil lab cek darah kita. Oh, ternyata banyak jenderalnya gitu, ada bintang-bintang. Nah, kemudian dia ngasih saran harus diambil langkah dan ini dan itu. Nah, dalam spiritual check-up, dan waktu ini juga berkata ada pertanyaan-pertanyaan untuk mengintrospeksi diri kita. Nah, sebagai penutup saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dia mau setiap kita orang percaya lakukan spiritual check-up. Salah satu pertanyaannya gini, apakah Anda masih haus akan Tuhan? Ataukah sedang haus akan hal-hal yang lain? Nah, pertanyaan ini kan harus kita jawab diam-diam dalam hati. Kemudian pertanyaan-pertanyaan selanjutnya adalah begini. Apakah Anda makin hari makin dikuasai firman Tuhan atau enggak? Ini bukan soal sekedar rajin baca Alkitab, karena gini, orang yang rajin baca Alkitab belum tentu dikuasai oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu pentingnya kan kita baca, renungkan, kita hidupi dalam kehidupan kita. Ataukah seseorang menghabiskan waktunya dengan YouTube khotbah-khotbah berbagai hamba Tuhan? Tapi bukan itu intinya. Yang penting adalah apakah hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan atau enggak. Ada penuntun, ada standar yang menuntun kita. Terus apa lagi? Apakah Anda makin banyak mengasihi atau lebih banyak membenci? Pertanyaan ini kan simpel sekali, tapi ini pertanyaan buat kita, setiap kita pribadi lepas pribadi jawab. Terus ada pertanyaan lagi, apakah Anda makin peka terhadap tuntunan dan kehadiran Tuhan? Apakah kita semakin peka nggak? Atau nggak tahu sama sekali, Pak? Terus apa lagi pertanyaannya? Apakah Anda makin peduli akan kebutuhan rohani dan jasmani sesama? Wah, ternyata ini salah satu yang ditanyakan juga. Ya, lihat orang-orang, biarin dah, gitu ya. Atau pertanyaan selanjutnya ini, apakah disiplin rohani masih hal yang penting buat Anda? Pertanyaan selanjutnya, masihkah Anda berduka cita karena dosa? Rasanya dosa nggak dosa kayaknya udah kayak nggak kerasa. Nah, hati-hati. Kita bersyukur kan Roh Kudus sebagai pengingat. Hati nurani kita punya, suara hati kita kalau masih tajam, dia akan ingatin banyak hal. Apakah Anda semakin cepat mengampuni atau cepat menghakimi? Nah, ini juga pertanyaan tentang kondisi, ternyata ini ada kaitannya dengan kondisi kesehatan rohani kita. Nah, pertanyaan yang terakhir ya, yang saya sampaikan nih, mungkin banyak pertanyaan, tapi buat pertemuan ini, pertanyaan yang selanjutnya buat kita bahan introspeksi adalah gini, apakah Anda siap sedia melakukan sesuatu untuk Tuhan? Apakah Anda siap sedia melakukan sesuatu untuk Tuhan? Ataukah Anda banyak pertimbangannya? Atau Anda masih terlalu sayang sama diri sendiri? Aduh, aku masih sayang sama diri sendiri. Enggak terlalu mau melakukan untuk Tuhan. Nah, ternyata ini adalah pertanyaan untuk mengecek kesehatan, keterjagaan spiritual rohani, spiritual kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan gini. Kita tidak dapat memungkiri bahwa tidur itu perlu, tidur itu dibutuhkan, tidur itu anugerah. Kita perlu waktu cukup untuk tidur, tapi tidur berbeda dengan ketiduran. Karena ternyata gini, orang-orang yang membiarkan kerohaniannya tidur, dia akan mengalami banyak kekalahan. Orang-orang yang membiarkan kerohanian tidur
ada banyak hal-hal yang bisa diambil dari kehidupannya, yang sesuatu yang berharga yang bisa hilang. Dan kita nggak mau terjadi itu. Kita belajar dari kisah Daud dan Saul. Kita nggak mau menjadi orang-orang yang menjadi terlelap rohani, tapi kita menjadi pembangun rohani. Inilah saatnya ada wake up call buat seluruh orang percaya untuk bangkit dan lakukan sesuatu untuk Tuhan, lakukan sesuatu untuk kota, lakukan sesuatu untuk bangsanya. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih untuk peringatan yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur untuk Engkau Bapa yang selalu ajar kami, memperingatkan jauh sebelum sesuatu itu terjadi. Inilah saatnya di mana kami tangkap, di mana kami menjadi orang-orang yang tidak membiarkan kerohanian kami menjadi tertidur, melainkan menjadi orang-orang yang terjaga, orang-orang yang terbangun, bahkan membangunkan orang lain. Karena ini saat di mana gereja Tuhan berfungsi sebagai penerang dan pemberi rasa bagi dunia. Mari Tuhan, Roh Kudus telah diberikan buat kami bersyukur, yang itulah yang memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang senantiasa terjaga. Terima kasih, diberkatilah seluruh jemaat RDMB Tuhan, dimanapun umatmu berada, dimanapun umatmu beraktivitas, biarlah mereka dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati rumah tangga, keluarga, usaha, dan pekerjaan. Segala pujian, hormat, kuasanya bagi Yesus Kristus. Ya, kita sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan.